Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, di mana atas kesempatan kita pada malam hari ini, kita dapat berkumpul sekali lagi di dalamnya sebuah keluarga. Maka itu, sebelum kita masuk lebih dalam, di dalam persekutuan kita, mari kita berdoa. Kita minta agar Tuhan menyertai kita di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana di sepanjang hari ini Engkau telah memimpin, melindungi kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami bersama di dalam sebuah keluarga. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami. Di waktu kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, Engkau ada bertakhta di atas pujian kami. Demikian juga waktu kami mendengar firman-Mu, agar firman-Mu itu akan menjadi dasar di dalam kekuatan rohani kami Tuhan, agar kami tetap teguh tinggal diam di dalam Tuhan itu sendiri. Bapa, terima kasih sekali lagi, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa sudah kami ucap syukur. Mari kita semua katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kita akan menyembah Dia sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mana dalam pujian kita yaitu oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
percaya Engkau sungguh hebat dalam hidup kami Bapa. Engkaulah yang memimpin hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu sebagai dasar di dalam persekutuan kami malam hari ini, sebagai makanan di dalam rohani kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Engkau memberi kami pengertian, Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami pelajari ini agar menjadi makanan di dalam rohani kami. Bahkan Tuhan, kami dapat mempraktikkan itu di dalam hidup kami, bahwa kami Tuhan selalu hidup di dalam firman. Terima kasih lagi Bapa di surga, terpuji kemuliaan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan mendengar sedikit firman Tuhan sebagai dasar di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 10. Matius 4 ayat 1 hingga 10 dia berkata seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di dalam firman Tuhan ini saya mengambil satu tema tentang pencobaan, mana dalam pembacaan kita sebentar tadi adalah pencobaan Yesus waktu dia berada di padang gurun, atau waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi maka dengan itu saya mau bawa tema ini tentang pencobaan. Jadi pencobaan adalah cara iblis menyerang orang percaya. Pencobaan merupakan cara iblis untuk menyerang orang-orang percaya agar mereka jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Jadi ada beberapa sasaran iblis untuk mencobai kehidupan manusia. Ada beberapa sasaran yang kita akan belajar ya. Bagaimana iblis untuk mencobai kehidupan manusia sehingga mereka boleh jatuh di dalam dosa dan terus meninggalkan Tuhan. Jadi ada beberapa sasaran. Sasaran yang pertama kalau kita melihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sasaran yang pertama itu, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan yang pertama, sasaran pertama, iblis mencobai kehidupan manusia adalah melalui tubuh jasmani kita. Melalui tubuh jasmani. Coba kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi, waktu kali pertama Yesus dicobai adalah sewaktu Yesus sedang lapar di sana ya. Waktu itu sedang lapar, sehingga iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu pada waktu itu Yesus sedang lapar. Maka itu melalui tubuh jasmani Yesus yang lapar itu dia mau mencobai Yesus di sana. Demikian juga di dalam kehidupan kita manusia, melalui tubuh jasmani kita melalui tubuh jasmani kita iblis mau mencobai kita, bahkan mau menjatuhkan kita ke dalam dosa.
yaitu tubuh jasmani tentang keinginan-keinginan daging kita. Keinginan daging yang selalu menguasai kita, yang seringkali sukar untuk dibuang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dengan usaha kita mampu membuangnya, keinginan daging itu. Apakah yang dikatakan dengan keinginan daging itu? Kita boleh lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Galatia 5 ayat 19 hingga 21 berkata seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pacendra, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Nah, itulah yang dikatakan tentang keinginan daging. Jadi keinginan daging yang selalu menguasai di dalam kehidupan manusia itu. Maka dengan kesempatan itu, dengan sasaran itu, iblis akan menyerang kita di sana ya, melalui keinginan daging ataupun dalam tubuh jasmani kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah sasaran iblis untuk mencobai manusia, untuk menjatuhkan manusia di sana adalah tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita. Yang kedua ayat yang ke-6. Kalau kita melihat ayat yang ke-6, dia berkata seperti ini ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tentang hal kesakitan. Jadi yang kedua, sasaran iblis untuk mencobai kehidupan manusia adalah penyakit di dalam badan. Biasanya kita manusia ini kalau sudah sakit, berjumpa dengan dokter dan sebagai dokter untuk minta rawatan, tetapi tidak juga sembuh-sembuh, maka kadang-kala iblis itu mula masuk campur di sana melalui pemikiran kita. Dia akan masuk campur supaya kita mencari kepada dokter lain untuk menyembuhkan. Biasanya orang katakan dokter kampung, yaitu dukun dan bomo. Biasanya akan terjadi seperti itu. Maka melalui penyakit inilah, melalui penyakit di dalam badanlah, iblis mula masuk untuk mencobai kita. Melalui pemikiran kita di sana akan terarah kepada apa yang dibisikkan oleh iblis itu, sehingga kita mula mencari dukun untuk mengobati penyakit kita. Kalau kita berjumpa dengan dokter minta rawatan, tidak akan sembuh-sembuh. Biasanya akan terjadi seperti itu. Maka sewaktu kita melakukan hal demikian, maka kita sudah mula meninggalkan Tuhan, sudah mula menjauhkan Tuhan di sana. Maka waktu itu iblis sudah menang dalam waktu dia mau mencobai kita di sana. Jadi sasaran yang kedua iblis untuk mencobai kehidupan manusia adalah melalui penyakit di dalam badan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 8 hingga 9. Kita baca firman Tuhan ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga di sini, sasaran iblis untuk mencobai kehidupan manusia yang ketiga adalah pencobaan rohani. Itu pencobaan rohani, yaitu tentang keindahan dan keseronokan dunia ini. Melalui itu juga iblis boleh mencobai kita. Kemegahan dunia ini, berkat-berkat yang ditawarkan oleh dunia ini. Seperti Yesus sendiri, dia ditawarkan kemegahan dan berkat-berkat dunia. Apa yang dikatakan di sini? Ayat 9. Dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis, maka semuanya itu akan diberikan kepadanya, itu kemegahan dunia, berkat-berkat yang ditawarkan oleh dunia. Hari ini juga sama. Hal yang sama juga kadang-kala berlaku itu di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita ditawarkan berkat, kita ditawarkan kemegahan dunia, penghormatan dan penghargaan. Asal saja kita tinggalkan Yesus itu dalam hidup kita. Selalunya terjadi seperti itu. Maka inilah yang dikatakan dalam pencobaan rohani. Maka itu ada 3 sasaran iblis untuk
mau mencobai kehidupan manusia, menjatuhkan kita ke dalam dosa adalah yang pertama itu adalah tubuh jasmani, yang kedua adalah penyakit dalam badan, yang ketiga adalah pencobaan rohani. Maka apabila iblis tidak dapat menggoda kita, dia akan berundur, tetapi dia akan menunggu waktu yang sesuai untuk mencobai kita lagi. Itu kita boleh lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ingat, sewaktu kita dicobai, kita menang, tetapi iblis akan berundur buat seketika. Maka dia akan menunggu waktu yang sesuai untuk mencobai kita lagi, untuk mau menjatuhkan kita. Jangan lalai di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu juga pencobaan ini juga bukan datang daripada Tuhan, ya. Hanya Tuhan mengizinkan pencobaan ini berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi pencobaan ini adalah datang daripada iblis. Iblis ingin mau mencobai kita. Itu kita boleh lihat Ayub 1 ayat 8 hingga 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam Ayub 8 Ayub 1 ayat 8 hingga 12. Dia berkata seperti ini, ya, ayat 8 hingga 12. Ayub 1 ayat 8 hingga 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhkan kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, dia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Perhatikan ayat 12 itu, tekankan ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Lihat, hanya janganlah engkau menghulurkan tangan terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan, Tuhan hanya mengizinkan iblis mencobai Ayub pada waktu itu. Nah, coba kita perhatikan juga dalam Ayub 2 ayat yang ke-7. Bahagian yang kedua ayat yang ke-7, dia berkata lagi apa di sini? Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Perhatikan, iblis yang menimpakan Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Perhatikan, iblis yang mencobai Ayub, bukan Tuhan, tetapi hanya Tuhan mengizinkannya. Jadi maka hari ini juga setiap kehidupan kita, bukan Tuhan yang mencobai kita, tetapi iblis itu yang mencobai kita. Maka itu selalulah dekat kepada Tuhan, minta pertolongan kepadanya, agar kita waktu dicobai oleh iblis, kita punya hikmat kebijaksanaan untuk melawannya semua. Maka itu untuk firman Tuhan kita malam hari ini hanya di sini. Dan sebelum kita mau berdoa bagi firman Tuhan ini, sekali lagi saja kita akan menyembah sekali lagi dalam pujian yang kita naikkan sebentar tadi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
terima kasih Tuhan. Di dalam persekutuan kami malam hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di waktu kami menyembah Engkau, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Waktu kami mendengar firman Tuhan, firman Tuhan itu yang akan mendidik hidup kami. Bapa, malam hari kami bersyukur, terima kasih di mana dalam firman kami telah belajar ada 3 sasaran iblis di dalam kehidupan kami untuk mau menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tuhan, kami percaya dan saat ini kami mohon kekuatan daripadamu, kami mohon hikmat kebijaksanaan daripadamu Tuhan, agar kami penuh hikmat kebijaksanaan. Waktu kami dicobai oleh iblis, kami mampu untuk melawan semuanya. Kami mohon kekuatan daripada kuasa Roh Kudus juga, agar kami Tuhan mampu untuk melawan setiap segala pencobaan-pencobaan iblis yang menjatuhkan kami ke dalam dosa. Bapa di surga, kami juga saat ini sangat bersyukur di mana Engkau telah mengajar kami tentang hal ini. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan, dalam istirahat kami malam hari ini kiranya Tuhan melindungi kami. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan di dalam kehidupan kami keluarga Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberi perlindungan dalam hidup kami sekeluarga. Demikian memberkati hidup kami Tuhan, agar rohani kami tetap kuat Tuhan, agar kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, setiap pekerjaan kami mohon kiranya Engkau memberkati kami. Engkau juga melindungi kami Tuhan di dalam kami melakukan pekerjaan. Jauhkan segala malapetaka di dalam hidup kami sekeluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan agar keharmonian di dalam kami keluarga Tuhan tetap ada, dan kami juga Tuhan senantiasa hidup di dalam firman-Mu, agar setiap hidup kami di dalam keluarga kami Tuhan menurut kehendak dan rencana-Mu, bukan kehendak kami manusia, tapi kehendak dan rencana-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua dalam firman Tuhan sebentar tadi, dalam pujian penyembahan kita juga. Maka itu persekutuan kita hanya di sini saja, dan kita akan berjumpa lagi di persekutuan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.